biasa. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini, keluarga lepas keluarga. Yang menjadi harapan kami, saudara, ada dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Ada yang tidak bahagia hari ini? Tahu berpikir di rumah masalah terus, bertengkar, suami istri lebih baik ke gereja, Pak. Jadi pelampiasnya ke gereja. Ya. Jadi 1 jam di gereja pulang, masih ragu-ragu pulang ke rumah atau pulang ke tempat lain, gitu. Kalau di rumah, ya kembali lagi. Ya. Tapi tidak dengan anak-anak Tuhan, ya saudara ya. Saya berharap masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tapi mari kita tetap memiliki kebahagiaan. Keluarga bahagia di dalam Yesus. Inilah yang kita inginkan setiap keluarga anak-anak Tuhan. Siapa sih yang tidak bahagia? Pasti semua mau bahagia. Tapi bahagianya seperti apa? Prinsip dunia, keluarga dunia, kebahagiaan mereka ketika mereka memiliki uang, ketika mereka memiliki harta, memiliki semua, inilah yang namanya bahagia. Menurut mereka. Tapi saya percaya kebahagiaan keluarga anak-anak Tuhan ketika Yesus ada bersama dengan kita. Yosua, dia memiliki prinsip hidup bahagia bersama keluarga. Bagaimana Yosua memberikan pilihan kepada umat-umat Tuhan, pilih di mana kamu beribadah. Tapi aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Dia tahu datang kepada siapa. Dia tahu Yosua ini punya persoalan masalah, musuh. Tapi dia tidak lari kepada siapa. Justru ia membawa keluarganya beribadah kepada Tuhan. Karena di dalam ibadah firman Tuhan katakan ada janji-janji Tuhan. Ada berkat Tuhan. Kembali ke pribadi kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu sebabnya dalam Pemazmur kita akan melihat Pemazmur 128 ayat yang pertama. Saya akan bacakan ayat ini Bapak Ibu, Saudara simak di dalam Alkitabnya atau di depan sudah ada. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Puji Tuhan. Satu ayat firman Tuhan kembali kepada setiap kita pada pagi hari ini, bagaimana pemazmur ini mengungkapkan bagaimana kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan sesungguhnya ketika Tuhan ada di dalam rumah tangga. Ketika setiap orang memiliki yang namanya takut akan Tuhan.
Kalau kita mundur pasal 127, di situ dikatakan berkat Tuhan pangkal selamat. Ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Perhatikan ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Menggambarkan bagaimana keluarga yang mengandalkan Tuhan dan keluarga yang tidak mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan katakan sia-sia kita berusaha, susah payah, bangun tengah malam mungkin. Tapi firman Tuhan katakan sia-sia. Sebab berkat Tuhan diberikan kepada orang yang dicintainya. Artinya orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Orang itulah yang akan menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, miliki keluarga bahagia di dalam Tuhan. Jangan keluarga kita diatur dengan situasi keadaan. Kebahagiaan kita diatur dengan keadaan-keadaan. Kalau keadaannya baik, keluarga kita baik. Keluarga kita senang karena keadaan dunia ini luar biasa, ikut. Tidak, saudara. Apapun persoalan yang kita alami, Tuhan mau biarlah Tuhan ada di dalam hidup kita. Tuhan ada di dalam rumah tangga kita. Kita tahu ya cerita perkawinan di Kana. Ya. Pesta yang luar biasa. Tapi di tengah pesta ada masalah, ada persoalan. Anggur habis. Bagaimana ditaruh mukanya tuan rumah? Ya. Konsumsinya habis. Sementara pesta berjalan. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan katakan Yesus diundang di pesta. Ini gambaran rumah tangga kita. Hadirkan Tuhan, hadirkan Yesus dalam rumah tangga. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang. Tapi ketika ada Yesus, bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Yang pertama menjadi Tuhan sebagai pemimpin tertinggi. Dia sebagai pemimpin tertinggi dalam keluarga kita. Jadi keluarga menjadi hancur bukan karena suami selingkuh atau sebaliknya. Istri marah-marah setiap hari, anak-anak hidup bebas. Tetapi yang menjadi akar permasalahannya adalah tidak mau menjadikan Tuhan menjadi pemimpin dalam keluarga. Kita harus kembali saudara merenungkan. Kita mau pasti keluarga kita diberkati Tuhan. Kita harus tahu mana isi, mana bungkus. Seringkali saya katakan kepada kalau ada perkawinan di tempat ini. Berapa kali saya katakan bahwa banyak orang berpikir ketika memiliki segala-galanya, rumah bagus, harta berlimpah, mobil banyak, kayak kemarin 3 tahun yang lalu di sini ya, drama singkat yang diperankan oleh beberapa anak Tuhan. Harta banyak, kekayaan banyak, istri di mana-mana. Ya. Ada orang cantik sedunia tampil. Ada dukun tampil. Ya. Mereka mencari kebahagiaan yang semu. Mereka berkata ketika ia melakukan ini, inilah kebahagiaan saya.
ada pemburit, banci. Kemarin saya dapat kembali ya, saya buka lagi, saya ketawa sendiri saudara lihat drama-drama singkat. Tapi menggambarkan inilah kebahagiaan dunia ketika penghakiman datang. Kita akan menyesal. Itu sebabnya kita harus tahu. Saya katakan beberapa tahun yang lalu ketika ada pesta di tempat ini, pemberkatan. Kita harus membedakan mana isi, mana bungkus. Rumah yang indah hanya bungkus. Tetapi keluarga bahagia itu isinya. Untuk apa kita memiliki rumah mewah tapi di dalamnya seperti neraka? Pesta nikah hanya bungkus, tetapi cinta kasih, pengertian dan komitmen itu isinya. Ranjang mewah itu bungkus, tetapi tidur nyenyak itu isinya. Banyak orang berpikir ketika memiliki ranjang mewah bisa tidur, enak tidur. Belum tentu saudara. Kita melihat orang-orang di luar sana ya, pengamen, pengemis, mereka tidur. Mereka terlelap saudara. Kita di rumah, AC di rumah, tempat tidur mewah, belum tentu kita terlelap tidur. Gelisah. Jadi kita harus tahu mana isi. Kecantikan, kegantengan itu bungkus. Kepribadian itu isinya. Itu apa cantik, ganteng, tapi perilakunya tidak baik. Pribadinya tidak baik. Jadi kita harus membedakan. Mari kita utamakan isinya. Namun rawatlah bungkusnya. Isi yang pertama. Itu sebabnya ketika kita, keluarga kita ada persoalan, masalah, jangan kita lari kepada orang lain, kepada dukun, kepada mungkin paranormal. Tidak akan menyelesaikan persoalan masalah saudara. Justru timbul masalah baru. Tapi tahu lari kepada siapa? Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud memiliki persoalan hidup yang luar biasa. Tapi dia tahu dia lari kepada siapa. Karena di dalam dunia ini mengecewakan. Bagaimana anak-anaknya mengecewakan. Keluarganya semua berantakan. Dia tahu Daud lari kepada siapa. Itu sebabnya dia berkata, Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Biarlah keluarga kita pada pagi hari ini, keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga yang diberkati Tuhan bukan karena masalah berkat secara jasmani saudara. Kita harus perhatikan itu. Tapi ketenangan jiwa, kedamaian, sukacita. Kita beda dengan orang-orang dunia. Kita melihat beberapa tokoh-tokoh, orang-orang yang ditangkap OTT KPK. Itu orang-orang kaya, memiliki segala-galanya. Tapi mereka tidak puas dengan apa yang ada. Mereka cari jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu yang memuaskan dia, membuat dia bahagia. Tapi akhir hidupnya mereka gimana? Di penjara. Kalau kita cari di dunia ini tidak akan memuaskan kita, saudara. Kekayaan seberapapun tidak akan memuaskan. Hanya Tuhan yang memuaskan kita. Kalau kita tahu lari kepada siapa. Dalam Mazmur 25 ayat yang ke-10. Jadi yang pertama, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang bahagia, keluarga yang kokoh teguh ketika Tuhan menjadi pemimpin yang tertinggi dalam rumah tangga. Ayat yang ke-10.
Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Hanya ada di dalam Tuhan kita mendapatkan kasih yang luar biasa. Kebenaran Tuhan itulah yang memerdekakan kita. Yang membebaskan setiap kita dari persoalan. Kalau kita tahu menempatkan diri kita kepada siapa kita lari. Ini poin yang pertama. Yang kedua, untuk kita menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga yang kuat, siap ditegur, namun juga siap mengampuni. Jadi hidup yang berbahagia jika ada saling pengertian dalam keluarga, saling mengisi kekurangan antara suami dan istri, anak-anak bisa menerima teguran, masukan, dan siap untuk minta maaf dan mengampuni. Karena kita sendiri yang menentukan keluarga kita menjadi teguh, diberkati, ataukah hancur. Kita yang menentukannya. Siap gak diingatkan, ditegur istri. Mungkin istri ingatkan suami. Tidak salah saudara. Sebaliknya suami ingatkan istri. Anak-anak mengingatkan orang tua atau orang tua kepada anak. Siap ditegur. Amsal 12 ayat yang pertama di situ dikatakan, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Firman Tuhan katakan, siapa yang benci teguran adalah kalau kita bandingkan Amsal 5 ayat 23, kita akan lihat saudara. Supaya tahu ada banyak suami-suami tidak mau diingatkan. Ada banyak istri-istri tidak mau diingatkan oleh suami ketika salah. Ada banyak anak-anak tidak mau diingatkan orang tua. Banyak. Itulah yang terjadi, perpecahan dalam rumah tangga. Amsal 6 ayat 23. Ia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Ia mati karena tidak menerima didikan, teguran, hajaran. Firman Tuhan katakan, barang siapa ku kasih, ku hajar, ku tegur. Dalam rumah tangga juga, bagaimana rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sehat. Rumah tangga yang diberkati Tuhan. Orang tua bisa mengingatkan. Suami bisa mengingatkan istri. Kita ini tidak sempurna, saudara. Istri tidak sempurna. Suami tidak sempurna. Anak-anak apalagi. Ya. Tapi jangan kita berdiam diri ketika kita melihat kesalahan anggota keluarga kita. Melihat istri kita. Mungkin pergi pagi, pulangnya tengah malam. Udahlah biar aja. Yang penting ada kopi. Tidak seperti itu berumah tangga. Begitu juga suami. Suami pagi-pagi udah pergi, pulang malam. Istrinya biarkan saja. Banyak urusannya. Mungkin lagi main tadi. Ya. Begitu juga anak-anak. Anak-anak pergi, nggak tahu orang tuanya kemana. Pulang, makan sendiri-sendiri. Doa sendiri-sendiri menurut agama masing-masing. Tidak ada seperti ini yang digambar saudara. Kalau ada di dalam rumah tangga kita seperti ini, alangkah luar biasanya. Berkumpul. Ada saat teduh baca firman Tuhan. Biasa. Itu sebabnya keluarga yang sehat
Keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang teguh, kuat. Ketika keluarga siap ditegur dan siap mengampuni. Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Firman Tuhan katakan, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, ada kehidupan. Ketika diingatkan, oh ini kesalahan saya, berubah. Ketika istri mengingatkan suami, ini kesalahannya, berubah. Begitu juga anak-anak. Firman Tuhan katakan, siapa yang mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran, dia akan tersesat. Kalau sudah tersesat, bahaya saudara. Bukankah banyak keluarga-keluarga yang sudah tersesat? Tidak lagi peduli dengan keluarga, tidak lagi peduli dengan Tuhan. Jauh, sehingga apa yang mereka dapatkan, kekecewaan, marah, kepahitan, ini akan tumbuh subur. Dampaknya apa? Melakukan kejahatan. Karena apa? Kejahatan macam-macam, bukan hanya membunuh. Bisa selingkuh, punya istri simpanan, suami simpanan, keluarga tidak tahu. Karena apa? Dibiarkan, tidak diingatkan, bahkan benci kepada teguran. Firman Tuhan katakan mereka akan tersesat. Itu sebabnya mari, kalau keluarga kita mau diberkati Tuhan, biarlah teguran. Tentu teguran, firman Tuhan katakan teguran yang lebih baik ya, daripada kasih yang tersembunyi. Diingatkan. Diingatkan. Tidak salah. Saya sering diingatkan istri saya. Saya juga pernah mengingatkan anak saya masih kecil. Nah, jangan begini ya. Ya apa? Gak boleh. Kalau anak Tuhan, gak boleh begitu. Jadi kita harus tahu menempatkan. Istri, suami juga harus tahu menempatkan. Ketika suami datang sudah capek, mungkin seharian kerja. Bukan disuruh duduk dulu minum kopi, tapi yang disodorkan nih tagihan. Tambah panas saudara. Seharian di luar sibuk, mungkin kerja, pulang ke rumah. Dia pikir di rumah nyaman, tenang. Tapi yang disodorkan apa? Surat-surat tagihan, surat utang. Ini harus dibayar, ini. Begitu juga sebaliknya. Makanya banyak orang tidak nyaman di rumah. Saya mungkin suami berpikir saya lebih nyaman di luar. Tapi ini salah. Justru masalah yang kecil harus diselesaikan. Kenapa? Ada apa? Duduk bersama, pecahkan masalah. Kalau saya punya salah, ampuni saya, maafkan saya. Begitu juga sebaliknya, sehingga kita melihat keluarga yang luar biasa, keluarga harmonis. Ini yang kedua, saudara. Untuk menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang kokoh, siap ditegur, siap juga mengampuni. Yang kedua, mengampuni. Kita tahu doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 12. Di situ dikatakan, Matius 6 dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini doa Bapa kami. Siap gak kita mengampuni ketika anggota keluarga, salah anggota keluarga memiliki mungkin kesalahan. Suami punya salah. Siap gak istri mengampuni suami? Begitu juga sebaliknya. Siap enggak suami
mengampuni istri, orang tua mengampuni anak-anaknya. Firman Tuhan katakan, ampunilah kami dari kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Ini yang Tuhan mau ada dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sehat. Nomor 2, yang nomor 3, belajar menerima anggota keluarga apa adanya. Ya. Tidak ada satu manusia yang sempurna, semua ada kekurangan. Itu sebabnya Tuhan menciptakan lembaga keluarga untuk saling melengkapi. Jadi kelebihan suami menutupi kekurangan istri. Demikian sebaliknya kelebihan istri menutupi kekurangan suami. Rumah tangga yang hari-hari ini berada di ujung kehancur karena apa? Keegoan masing-masing. Jadi kekurangan istri menjadi senjata suami untuk menuding ABCD, begitu juga sebaliknya. Tidak siap belajar menerima anggota keluarga apa adanya. Kita akan melihat satu video ini, saudara. Keluarga yang diberkati Tuhan, walaupun banyak kekurangan. Well, baby, let's write a love song tonight. Well, you bring the rhythm and honey, I'll bring the rhyme. Make it high, make it low, make it fast, make it slow. Baby, let's write a love song. Well, it'll go la 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 la, kiss me. Just like a woman should. We can find a groove and lay it down. Come on, baby, sing it loud. Baby, let's write a love song. Well, it'll go la 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 la, kiss me. Saudara ya, mereka punya kekurangan, tapi mereka saling melengkapi. Bagaimana dengan kita? Kita yang sempurna, tangan, kaki. Seringkali kita menuntut kepada istri harus ABC. Begitu juga istri menuntut kepada suami ABC. Ini tidak akan selesai persoalan masalah.
Tapi bagaimana kita diberkati Tuhan, keluarga kita diberkati Tuhan, belajar menerima anggota keluarga, kekurangan, kelebihannya. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita mau keluarga kita diberkati Tuhan. Keluarga yang utuh, keluarga yang takut akan Tuhan. Kalau ini ada di dalam rumah tangga umat-umat Tuhan, luar biasa yang kita tahu. Tidak menuntut, tapi istri mengerti. Mereka menjalani hari-hari mereka dengan luar biasa. Apalagi kita yang sempurna. Mari kita mau belajar, ya, menjadikan Tuhan sebagai pemimpin dalam rumah tangga kita. Siap ditegur, siap mengampuni. Belajar menerima anggota keluarga. Ini poin. Jadi keluarga yang teguh, keluarga yang diberkati Tuhan adalah di mana dapat menempatkan Tuhan sebagai pemimpin yang tertinggi di rumah tangga. Siap ditegur namun siap mengampuni, belajar menerima anggota apa adanya dan menyelesaikan persoalan-persoalan. Sebagai ayat terakhir kita 1 Tawarik 17 ayat 27. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini, mungkin firman Tuhan menegur, mungkin firman Tuhan mengingatkan setiap kita. Saya terbatas, tapi Allah Roh Kudus, Allah yang tidak pernah terbatas, Dia akan tetap bersuara kepada setiap pribadi yang ada pada pagi hari. Kita bersyukur diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Memiliki keluarga bahagia dalam Yesus. Yang pertama, menjadikan Tuhan sebagai pemimpin tertinggi di dalam rumah tangga. Yang kedua, ketika siap ditegur dan siap mengampuni. Yang ketiga, belajar menerima anggota keluarga apa adanya. Amin, Bapak-bapak, Ibu-ibu.